Malam terakhir di asrama tua. Malam itu hujan turun deras, udara dingin menusuk tulang. Di pinggir kota berdiri sebuah asrama tua yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Konon, tempat itu menyimpan tragedi mengerikan. Puluhan siswi terjebak dalam kebakaran dan tewas mengenaskan di dalam gedung. Sejak hari itu, orang-orang percaya roh mereka masih berkeliaran, mencari teman untuk menemani kesepian. Namun 5 mahasiswa nekat membuktikan kalau semua itu hanya cerita, dan mereka memutuskan untuk menginap semalam di sana. Mereka adalah Baim, yang berani tapi ceroboh Nadia, yang suka merekam segala hal dengan kameranya, Abizar, si penakut yang mudah panik, Jihan, pendiam yang peka dengan hal gaib, dan Hendro, yang selalu bercanda dan sama sekali tidak percaya pada hantu. Begitu melewati pintu berkarat itu, bau anyir langsung menusuk hidung, udara semakin dingin. Lantai kayu tua berderit setiap kali diinjak, membuat gema langkah mereka terdengar panjang dan menyeramkan. Baim tersenyum sinis, santai aja, ini cuma bangunan kosong. Tapi Jihan hanya terdiam. Tatapannya terpaku pada kegelapan di ujung lorong. Tiba-tiba kursi tua di sisi lorong bergeser sendiri, Shrek. Abizar terperanjat ketakutan. Mundur sambil berpegangan pada dinding berjamur. Hendro malah tertawa. Paling cuma tikus besar. Tapi kamera Nadia menangkap sesuatu. Bayangan hitam melintas cepat di belakang mereka. Jihan berbisik lirih, ada yang ngikutin kita dari tadi. Dan seolah menjawab ucapannya, sebuah pintu tua terbuka keras dengan suara menggelegar brak. Dari dalam terdengar suara anak kecil tertawa hihihihi. Nadia menyorot kameranya ke dalam ruangan kosong. Tapi di layar rekaman terlihat jelas wajah pucat dengan mata hitam pekat sedang menatap balik. Mereka semakin masuk ke dalam. Dan kini setiap langkah terasa aneh. Bunyi langkah mereka terdengar berganda. Seakan ada orang lain berjalan di belakang mereka. Tap, tap, tap. Abizar gemetar ketakutan. Kita pulang aja, Im. Tapi Baim menepis. Udah tanggung, kita harus ke lantai atas. Saat mereka tiba di aula utama, pandangan mereka tertuju pada foto-foto lama siswi berjejer di dinding berdebu. Nadia mendekat dan merekam satu persatu, hingga tiba-tiba salah satu wajah dalam foto bergerak, matanya melirik ke arah kamera. Nadia terlonjak menjatuhkan kameranya. Saat ia membungkuk untuk mengambilnya, sebuah suara berbisik tepat di telinganya. Kamu juga akan tinggal di sini. Lampu kamera berkedip-kedip lalu mati sejenak. Dari ujung aula perlahan muncul sosok perempuan berbaju putih. Rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya bergerak pelan, kepalanya berputar dengan suara patah tulang kreka. Mulutnya membuka lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia, dan dari dalamnya keluar asap hitam pekat. Abizar menjerit. Lari ke arah tangga, tapi mendadak tangannya ditarik dari bawah. Dari celah lantai kayu muncul tangan pucat penuh luka menariknya dengan paksa. Baim mencoba meraih Abizar, namun tubuh temannya itu terseret ke lantai dan lenyap. Hendro yang selalu bercanda kini benar-benar panik. Ia berlari mencari jalan keluar, tapi anehnya setiap lorong yang dilaluinya kembali membawanya ke aula yang sama. Nafasnya tersengal. Kok balik lagi? Teriaknya. Dan di depan matanya, sosok perempuan itu muncul kembali. Kali ini wajahnya terlihat jelas penuh luka bakar, kulitnya meleleh, mata bolong, bibir robek hingga ke telinga. Hendro menjerit dan seketika suaranya hilang di telan sunyi. Kini hanya tersisa Baim, Nadia, dan Jihan. Mereka berlari mencari jalan keluar, namun lorong seakan berubah bentuk. Semakin mereka berlari, lorong makin panjang, makin gelap. Dari belakang terdengar langkah cepat menyusul mereka, tap, 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 tap. Saat mereka menoleh, puluhan sosok siswi berwajah hancur berdiri di sana, mata kosong menatap lurus. Nadia histeris, kameranya jatuh. Lensa menangkap momen terakhir. Baim diseret bayangan hitam ke dalam kegelapan. Jihan menutup wajahnya dengan tangan gemetar, dan sosok perempuan terbakar itu mendekat, wajahnya memenuhi layar, lalu tersenyum perlahan. Keesokan paginya, polisi yang memeriksa tempat itu tidak menemukan siapapun. Hanya sebuah kamera tergeletak di lantai aula. Saat rekaman diputar, terlihat jelas wajah mereka satu persatu menghilang, terdengar jeritan, bisikan, langkah kaki, hingga layar gelap. Tapi sebelum rekaman berakhir, ada wajah perempuan itu menatap lurus ke lensa, matanya hitam pekat, senyumnya perlahan membeku. Setelah rekaman berhenti, terdengar suara ketukan. Tok, 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 sebuah bisikan samar menyusul. Bukakan pintunya, aku tidak bisa keluar. Suara itu begitu dekat, seakan berasal dari balik ruangan tempat rekaman diputar. Sejak malam itu, tidak ada seorang pun yang berani masuk ke asrama tua itu lagi. Namun orang-orang yang lewat sering mendengar ketukan di malam hari.
dan bisikan lirih memanggil nama mereka.